Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, mari kita mulai dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Jangan lupa mengisi formulir presensi di Google Form ya. Kita bertemu lagi bersama saya Mirwan Sabik di mata pelajaran favorit kalian, mata pelajaran fisika. Pada pertemuan ketiga ini masih membahas gerak lurus, tentunya kita akan membahas materi-materi dan kasus-kasus yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Dan jangan lupa kita tetap harus mengingat materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa aja materinya? Ada jarak ya. Jarak yang merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian ada perpindahan yang merupakan perubahan posisi akhir terhadap posisi awal suatu benda. Sehingga ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Bahwa jarak itu merupakan besaran skalar, tidak memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor yang memperhatikan arah. Ada juga kelajuan dan juga kecepatan, di mana kelajuan merupakan turunan dari jarak, yaitu jarak dibagi waktu, dan kecepatan merupakan turunan dari perpindahan, yaitu perpindahan dibagi waktu. Pada pertemuan kedua, kita juga telah melakukan percobaan GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di pertemuan 2 itu, kita juga sudah membuktikan persamaan-persamaan GLB dan GLBB melalui praktek langsung. Nah, ini coba perhatikan dulu gambar yang ada di slide. Ada 2 mobil. Pernahkah kalian menonton kompetisi balap mobil? Nah, apa yang harus dilakukan suatu mobil untuk menyalip mobil yang melaju di depannya? Coba sebutkan, apa aja? Ya, benar, mempercepat kecepatan atau memperbesar kecepatan. Atau yang kedua, bisa juga memperbesar percepatan. Ya, betul sekali. Nah, kalian juga perhatikan ilustrasi atau animasi berikut ini juga ya. Coba perhatikan, di sini ada berapa kendaraan? Ya, ada 3 ya. Yang berjalan searah, mana aja? Ya, ada yang mobil box ini berwarna kuning, dan mobil sedan yang berwarna merah ya. Mereka berdua berjalan searah. Nah, dari 2 mobil ini, untuk mobil box, jenis geraknya apa? Ya, betul sekali. Jenis geraknya adalah GLB, gerak lurus beraturan, atau gerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, untuk yang mobil sedan ini, jenis geraknya apa? Ya, betul. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini seperti kompetisi balap mobil tadi. Ya. Cara sedan untuk menyalip mobil box. Ya. Caranya gimana ini? Ya, caranya dengan melakukan GLBB. Karena mobil box yang di depannya bergerak GLB, maka mobil sedan ini menyalip mobil box dengan GLBB atau dengan cara memperbesar kecepatan. Tetapi apa yang dilakukan mobil sedan ini tidak boleh ditiru ya. Loh, kenapa kok nggak boleh ditiru? Ya, karena ini menyalip di depan lampu merah. Ya, jadi ini contoh yang salah sebenarnya ya. Tapi ini yang kita lihat adalah proses geraknya, bukan untuk dicontoh. Nah, ini ya. Kita lanjutkan ke slide yang tadi. Ini slide yang tadi. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni analisis hubungan besaran-besaran pada GLB dan GLBB. Sebelum ke situ, kita pahami dulu dan kita ingat-ingat lagi persamaan pada GLB. Ada yang masih ingat? Ya, tentunya ingat ya, karena ini
Persamaannya paling simpel, cukup satu saja persamaannya, yaitu S sama dengan V kali T, di mana S merupakan jarak, diambil dari bahasa Inggrisnya space. Satuan internasionalnya adalah meter, kemudian ada V, kelajuan, diambil dari kata velocity. Satuan SI-nya adalah meter per sekon, kemudian ada T, bahasa Inggrisnya time, yaitu waktu. Satuan SI-nya adalah sekon. Lanjutannya, selain persamaan pada GLB, kita juga ingat-ingat lagi persamaan pada GLBB. Ini ada 3 persamaan pada GLBB. Ya, ada VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Kalau kita perhatikan, apa yang membedakan persamaan pada GLBB dengan persamaan pada GLB? Apa? Iya, betul. Perbedaannya ada di V-nya. Di sini V-nya ada 2. Ada V0 dan ada VT. Selain itu ada apa lagi perbedaannya? Betul sekali, ada A. A dan V0 dan VT ini apa? Ya, kita cek ini. S sama ya, kayak tadi bahwa S adalah jarak, satuan SI-nya meter. Nah ini perbedaannya. Perbedaannya ada di V0 dan VT. Bahwa V0 ini kelajuan awal dan VT kelajuan akhir. Perbedaan berikutnya ada A. A ini merupakan acceleration atau percepatan. Satuan SI-nya adalah meter per sekon kuadrat. Setelah kita memahami persamaan pada GLB dan persamaan-persamaan yang ada di GLBB, mari kita lanjut ke contoh kasus yang membutuhkan analisis hubungan besaran GLB dan hubungan besaran pada GLBB. Berikut contohnya. Ada 2 buah benda A dan benda B, bergerak dari titik yang sama dan juga bergerak dengan arah yang sama. Benda A bergerak terlebih dulu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Setelah 4 sekon, benda B menyusul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Benda B akan tepat menyusul benda A setelah menempuh jarak titik-titik. Pilihannya ada A 80 meter, B 100 meter, C 120 meter, D 160 meter, dan E 200 meter. Lalu solusinya seperti apa? Cara yang pertama, kita gambar dulu sketsa gerak kedua benda. Setelah kita memahami soal tadi atau memahami kasus tadi, ternyata dua benda itu, baik benda A maupun benda B, sama-sama bergerak dengan GLB. Tetapi start waktunya yang berbeda. Kalau kita gambar sketsanya, di sini ada posisi benda B di titik B, posisi benda A di titik G, dan posisi R ini adalah gambar ketika B berhasil menyusul A. Pada saat benda A ini berada di titik Q, artinya benda A telah menempuh sejauh PQ dalam waktu 4 sekon. Saat benda A berada di titik Q ini, benda B berjalan melalui titik P sebesar 10 meter per sekon. Kalau kita lihat, benda A GLB dengan 8 meter per sekon, dan benda B di belakangnya GLB dengan 10 meter per sekon, maka suatu saat benda B akan bisa menyusul benda A. Kita gambarkan titik susul mereka berdua ada di titik R. Begitu. Dari gambar ini dan dari soal tadi, bisa kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama ada VA, kecepatan benda A sebesar 8 meter per sekon, kemudian VB, kecepatan benda B sebesar 10 meter per sekon. Kemudian ada TA, waktu benda A bergerak dari titik P ke titik Q sebesar 4 sekon. Berdasarkan soal tadi, berarti yang ditanya adalah SPR, di mana SPR merupakan jarak dari P ke R. Lalu jawabannya bagaimana? Kita lanjutkan solusinya.
sketsa tetap kita tampilkan. Kalau kita nalar, setelah 4 sekon, benda A di titik Q dan benda B di titik P, kemudian benda B berhasil menyusul benda A di titik R, maka benda A menempuh jarak dari Q ke R, waktunya sama dengan benda B menempuh dari titik P ke titik R. Karena waktu tempuh benda A dari titik Q ke R sama dengan waktu tempuh benda B dari titik P ke titik R, maka kita misalkan dengan variabel yang sama, yaitu variabel T. Ya, T ini waktu tempuh benda A dari Q ke R dan waktu tempuh benda B dari P ke R. Dari gambar ini bisa kita dapatkan persamaan yang pertama, bahwa SPR sama dengan SPQ plus SQR. Ini sudah bisa kita lihat dengan jelas bahwa jarak P ke R merupakan jumlah dari jarak P ke Q dan jarak Q ke R. Setelah persamaan satu kita tulis, kita juga bisa dapatkan persamaan yang kedua. Ya, persamaan yang kedua ini adalah persamaan gerak benda A dari titik P ke titik Q selama 4 sekon tadi. Ya. Tentunya benda A ini geraknya dengan GLB, maka persamaannya adalah persamaan GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Yang lebih spesifik lagi bahwa SPQ sama dengan VA kali TA, di mana VA-nya adalah 8 dan TA-nya adalah 4 sekon. Maka didapat bahwa SPQ sama dengan 32 meter. Kita lanjutkan untuk menentukan persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga adalah persamaan jarak tempuh SQR yang ditempuh oleh benda A. SQR ini merupakan perkalian dari VA kali T, kecepatan benda A selama waktu T, ya, dari Q ke R. Maka persamaannya jadinya SQR sama dengan 8 kali T. Kemudian persamaan yang keempat merupakan persamaan jarak tempuh benda B dari P ke R selama waktu T. Maka persamaannya didapatkan SPR sama dengan 10T. Nah, dari keempat persamaan ini bisa kita lanjutkan, bisa kita analisis dengan analisisnya seperti ini. Persamaan 2, 3, dan 4 kita substitusikan ke dalam persamaan 1 menjadi tadi persamaan 1, SPR sama dengan SPQ plus SQR. Substitusi persamaan 2, 3, 4 jadinya 10T sama dengan 32 plus 8T. Dengan proses aljabar, maka kita dapatkan 2T sama dengan 32. Sehingga T sama dengan 16 sekon. Artinya, waktu yang dibutuhkan benda B untuk menyusul benda A adalah 16 sekon. Nah, dari waktu ini, maka kita bisa menjawab bahwa jarak yang ditempuh B untuk menyusul benda A adalah dengan cara mensubstitusikan T ke dalam persamaan 4. Jadinya SPR sama dengan 10T. SPR sama dengan 10 dikali 16 menghasilkan 160 meter. Berarti benda B menyusul benda A setelah menempuh jarak 160 meter. Nah, dari apa yang kita pelajari dan kita bahas barusan, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, sekarang giliran kalian yang mengerjakan, ya. Kalian sudah mendownload LK yang linknya sudah saya beri ya. Dari situ ada 6 masalah di LK. Silakan kalian bisa amati, kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin ya. Kemudian jika ada yang masih bingung bisa kita bahas bersama, nanti kalian bisa tanya-tanya. Kemudian apabila di akhir pembelajaran ini belum selesai, bisa dilanjutkan di lain waktu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita coba ulas sedikit dari mulai permasalahan yang pertama.
Masalah 1, ada sebuah kereta api. Di gambar terlihat high speed train dengan laju kecepatannya V1. Di depannya terdapat sebuah lokomotif yang bergerak dengan kecepatan konstan V2. Agar kereta tidak menabrak lokomotif tersebut, maka perlambatan minimal yang dibutuhkan kereta sebesar titik-titik. Sedikit kita bahas saja. Kereta ini berjalan dengan kecepatan yang tinggi, dengan kecepatan V1. Sedangkan lokomotif bergerak dengan kecepatan konstan, artinya itu GLB, dengan laju V2. Tentunya ini V2 ini nilainya lebih kecil daripada V1. Seberapa besar perlambatan minimal yang harus dilakukan kereta agar tidak menabrak lokomotif? Artinya dalam suatu waktu tertentu, lokomotif ini akan berada misalkan di titik sini sepanjang X dari posisi awal. Dan kereta api menempuh jarak sepanjang D plus X hingga berhenti tepat sebelum menabrak lokomotif. Artinya seperti itu. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Coba nanti kalian analisis hubungan-hubungan besaran GLB dan GLBP yang ada di permasalahan ini untuk menentukan perlambatan minimal yang harus dilakukan oleh kereta agar tidak menabrak lokomotif. Begitu. Dan juga nanti ada masalah yang kedua, ini ada grafik yang menunjukkan gerak dua benda, benda A dan benda B. Ada masalah 3 yang ditunjukkan dengan tabel. Dan masalah 4 ditunjukkan lagi dengan grafik, namun sedikit berbeda dengan grafik pada masalah 2. Di masalah 5, ini tidak ada gambar tapi ada ilustrasi atau pernyataan yang tertera di LK. Kemudian di akhir ada masalah 6, ini berkaitan dengan masalah 3. Dari masalah 3 kan berupa tabel. Nah, dari tabel itu kalian analisis dan kalian buat grafiknya. Gitu. Semoga dari pelajaran ini bisa kita pahami dengan sungguh-sungguh. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Demikian ya pembelajaran pertemuan 3 pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.